Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Di masa pandemi ini dan virus corona merajalela, apapun keadaannya, kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan kita tetap bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita tetap semangat dan percaya pada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Kita bersyukur karena kita boleh berkumpul dengan doa pagi Santa Clara ini dengan secara online. Tapi kita meyakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bersama Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, kita memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Yang firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Yani Odelia. Terima kasih Bu Yani. Dengan tema kesungguhan hati mendatangkan mukjizat. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Kita awali dengan memuji Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, di hati kami semua. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah negarmu di saat ini.
Benar Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang bersujud di hadirat-Mu dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Kami menyadari akan salah dan dosa kami, agar kami layak dan pantas untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur atas kemurahan-Mu, atas kebaikan. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh bersekutu dalam persekutuan doa pagi Santa Clara ini, walau secara online. Kami yakin dan percaya Engkau hadir dan ada di tengah-tengah kami. Berkatilah setiap kami yang saat ini berada di rumah kami masing-masing. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam kesusahan, Engkau datang dan menjamah. Hadirlah pada mereka. Turunkanlah Roh-Mu yang kudus dalam setiap hati kami, agar kami boleh merasakan sukacita dalam puji-pujian dan mendapatkan kekuatan dari firman yang akan ditaburkan di tempat ini melalui Ibu Yani Odelia. Biarlah kasih kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini. Kasih-Mu mengalir dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita memuji Tuhan. Kita mendatang dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan senyum dan muka yang gembira. Walaupun kita pakai masker, tapi kita tetap tersenyum. Ya, dari hati kita boleh merasakan sukacita yang datang daripada Tuhan. Mari, ada senyumannya, Bu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati karena kita semua boleh bersukacita. Kita datang hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersukacita. Yes. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum yang gembira. Tanamkan dengan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Gerakan gerbang pujian sambut hadirnya Sang Raya, dan gunung-gunung bersorak-sorai pujian. Haleluya. Dan pohon-pohon bertepuk tangan pujian. Haleluya. Bayang kita di sini berpunyai pujian. Yesus Tuhan Raja, segala yang benar, di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan muka yang gembira. Tanamkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu.
merasakan sukacita daripada Tuhan, kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, karena betapa sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh wajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh wajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Lewat jaringan internet. Ya, tema kita pada hari ini adalah kesungguhan hati membawa mujizat. Saudara, kalau kita tahu dalam kitab suci ya, ada dua wanita dalam kitab suci yang membuat Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk membuat mujizat meskipun
sudah menolaknya. Ada dua wanita. Yang pertama tentu saudara udah tahu semua, yaitu ibunya Yesus sendiri, yaitu Bunda Maria pada waktu peristiwa perkawinan di Kana, di mana Bunda Maria meminta Yesus untuk merubah air menjadi anggur. Pertama Yesus nolak, tapi kemudian Yesus tetap melakukannya. Dan ada satu wanita lagi dalam kitab suci yang tercatat, di mana wanita ini juga bisa menggerakkan hati Tuhan Yesus. Yang pertama menolak, menolak untuk membuat mujizat, tapi kemudian melakukannya. Kita hari ini belajar dari wanita ini, yang kita sebut wanita Kanaan. Wanita Kanaan, kita buka langsung kita belajar. Yang ada Alkitab di buku atau ada Alkitab di HP, silakan buka. Bapak Ibu semua, kita buka Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Karena saya tidak bisa meminta Bapak Ibu baca, jadi saya baca sendiri ya. Kalau satu arah begini nih ya, baca-baca sendiri. Oke, Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Tapi saya juga minta Bapak Ibu yang ada di rumah kalau bisa buka dan baca bersama-sama dengan saya ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Pujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara. Ya, saudara, kita hari ini mau belajar dari wanita Kanaan ini. Apa yang bisa kita pelajarin? Kenapa wanita ini bisa mendatangkan mujizat? Ya, kesungguhan hati apa yang dimiliki oleh wanita ini sehingga Tuhan Yesus yang tadinya sudah menolak bisa akhirnya mengabulkan permintaan dari wanita ini. Ya, kesungguhan hati apa yang dilakukannya? Yang pertama, saudara, kita lihat sekali lagi yang Matius 15 ayat 22. Saya bacakan sekali lagi ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yang pertama adalah datang kepada Yesus. Saudara, perbedaan antara wanita Kanaan dengan Bunda Maria sangat besar. Kalau Bunda Maria datang kepada Yesus karena Bunda Maria sangat mengenal siapa itu Yesus. Yesus anaknya sendiri. Bunda Maria tahu persis Yesus ini anak Allah, ya. Tahu persis Yesus bisa membuat mujizat. Jadi pada waktu Bunda Maria merasa ada masalah, langsung datang sama Yesus. Karena dia tahu Yesus bisa menolong. Dan Yesus juga sangat mengenal Bunda Maria.
ini ibunya. Tapi berbeda dengan wanita Kanaan ini. Wanita Kanaan itu oleh orang Yahudi atau oleh bangsa Yahudi dianggap sebagai orang kafir, di mana bangsa Yahudi tidak boleh bergaul, tidak boleh menikah ya dengan wanita Kanaan. Nah, wanita Kanaan yang tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi ini, ketika punya masalah besar, dia datang mencari Yesus. Kenapa sampai wanita yang istilahnya tidak dikenal ini datang mencari Yesus? Karena tentu wanita ini pernah mendengar tentang Yesus. Ya, tentu wanita ini pernah diceritain. Waktu itu belum ada WA ya, wanita ini belum bisa buka WA saudara, apalagi buka YouTube belum ada gitu ya. Tapi mungkin dia ada cerita dari mulut ke mulut bahwa ada seseorang yang bernama Yesus itu dalam pelayanannya luar biasa, membuat mujizat di mana sakit disembuhkan, di mana orang kelaparan 5.000 dikasih makan semuanya dan lebih, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Perempuan ini mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan ketika dia mendengar, dia mau datang kepada Yesus. Karena apa? Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara, kesungguhan hati mendengarkan firman Tuhan itu mendatangkan iman, saudara. Ketika firman kita baca, ketika firman kita renungkan, ketika firman kita perkataan, maka iman kita dikuatkan. Kita hanya bisa datang kepada Yesus kalau kita membaca firman, kalau kita mendengar firman. Karena cerita tentang Yesus ada di mana, saudara? Ada di firman Tuhan. Gimana kita bisa datang, gimana kita bisa percaya kepada Yesus kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah dengar, nggak pernah belajar yang namanya firman Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara ingin hidup saudara ada mujizat, yang pertama datang sama Yesus berarti apa? Kesungguhan hati kita untuk melekat pada firman Tuhan. Baca, dengar, renungkan firman Tuhan. Hidup saya, saudara, saya bisa berdiri hari ini tetap sebagai seorang pewarta, ya saudara, belajar untuk mewartakan firman itu karena apa? Saya belajar memperkatakan firman Tuhan, bukan cuma belajar membaca, merenungkan ya, tapi juga saya belajar memperkatakan firman Tuhan ketika saya mengalami kesulitan, ketika saya dalam masalah. Saya pada waktu dulu, saudara, pernah punya hutang, dikejar debt collector. Setiap debt collector di depan rumah saya perkatakan, jika Allah di pihak saya, siapakah lawan saya? Gitu ya. Tidak ada. Allah yang akan berperang sementara saya diam saja. Saya perkatakan firman, saudara, dan itu menguatkan saya sampai masalah itu berlalu. Kalau enggak, saya udah lari terbirit-birit, nggak tahu kemana, saudara ya. Saya udah kabur gitu ya, saya udah nggak mau jadi pewarta lagi gitu kan, saudara. Tapi kalau saya dikuatkan itu karena salah satunya apa? Saya kalau ada masalah memperkatakan firman Tuhan. Kemudian saya diberkati luar biasa. Dan di masa pandemi, saudara, karena kami pabrik kursi, saudara ya, tahu-tahu kena imbas pandemi. Piutang besar belum terbayar gitu ya, saudara, sampai hari ini. Sehingga order-order turun gratis. Tapi dalam keadaan begitu, saya suami udah tenang karena kami percaya, saudara. Setiap kali gini anak saya bilang, Mi, nanti bentar lagi bayar kuliah. Oke. Saya perkatakan firman, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4:19. Kemudian saudara, anak saya tidak pernah nyicil, saudara, dalam bayar kuliahnya. Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Begitu
udah ini jatuh tempo bayar, berkat itu datang. Itu saya alami, saudara. Jadi yang pertama adalah apa? Datang pada Yesus melalui kesungguhan hati kita, memperkatakan firman, melekat pada firman. Kemudian yang kedua, saudara, kedua adalah belas kasihan atau mengasihi, saudara. Saudara, tadi kita udah baca wanita ini, alasan dari wanita ini, saudara, datang kepada Yesus adalah apa? Karena dia sangat mengasihi anaknya. Anaknya ini lagi dirasukin setan, dan setan itu hampir membunuh anaknya, saudara. Mungkin bisa membanting-banting anaknya atau gimana, anaknya itu hampir dibunuh, saudara. Saudara yang sudah menikah dan punya anak, ngerasain gimana perasaan wanita ini. Saya, saudara, waktu anak saya sakit, waktu itu dia baru umur 8 tahun ya, kalau nggak salah 8-9 tahun, masuk rumah sakit 5 hari, saya masuk sama dia, saya keluar sama dia. 5 hari saya tidak kemana-mana, semenit pun saya mampir rumah enggak, saudara. Saya tungguin dia. Jadi masuk sama dia, keluar sama dia. Betapa sakitnya waktu saya lihat anak saya sakit. Itu sakit badan, saudara ya. Aduh, rasanya gini, aduh Tuhan, kalau boleh aku ambil penyakit anakku ini, gitu ya. Istilahnya seorang ibu rela untuk menggantikan anaknya yang sakit, itu rela, gitu kan. Nah ini saudara, ibu ini melihat anaknya kerasukan setan dan hampir dibunuh oleh setan itu. Aduh, perasaannya tentu hancur, lebur, karena dia mengasihi anaknya. Dan karena kasihnya yang besar itu, saudara, dia cari pertolongan dan dia datang kepada Yesus. Saudara, kalau saudara belajar baca kitab suci ya, seringkali mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus terjadi itu karena digerakkan oleh belas kasihan. Banyak sekali ayat. Saya kasih contohnya satu ayat aja di Matius 14 ayat 14, saudara. Matius 14 ayat 14. Saya bacakan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, beberapa ayat mengatakan ketika Yesus melihat, hatinya tergerak oleh belas kasihan, mujizat terjadi ya. Termasuk yang 5 roti 2 ikan, ketika Yesus melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan, nanti mereka makan di mana, lalu mujizat terjadi. Mujizat ini terjadi karena digerakkan oleh belas kasihan, saudara. Kalau saudara punya belas kasihan, saudara menarik mujizat itu ke dalam hidup saudara. Ini saya beberapa kali ya, saya sering alamin, saudara. Pada waktu permulaan pandemi ini, saudara, di mana pada waktu itu banyak sekali buruh di PHK, banyak sekali buruh dirumahkan, saudara. Dan suami saya ini kan orang NTT ya, banyak sekali orang NTT yang di Jabodetabek ya, itu tidak punya kerjaan lagi. Mereka di PHK, mereka dirumahkan, sementara hampir semuanya mereka kontrak. Ya, para buruh-buruh kan kontrak gitu kan. Sehingga mereka mengalami kesulitan. Dan saudara, saat seperti itu ya, kami mikir aduh kasihan. Akhirnya dengan dana kami sendiri, kami berusaha beli beras 20 sak, kami bagi-bagi gitu saudara. Nanti ada duit beli 10, beli 20, pokok begitu kami bagi-bagi. Jadi hanya sedikit orang yang dapat, saudara. Lalu kemudian saya kan punya komunitas. Lalu saya mulai sounding, saya mulai memberitahu komunitas saya, ya teman-teman saya, bahwa ada nih orang yang sedang kesusahan, buru-buru kesusahan, karena mereka udah gak punya kerjaan lagi. Dan di saat seperti itu, saudara, tiba-tiba yang saya tadinya cuma bagi, cuma 10, 20, puluhan sak beras, tiba-tiba datang ke rumah saya ratusan sak beras, saudara. Ratusan sak beras, saya bisa bagi, sekali bagi 300, 400, bahkan 500 sak beras. Dan kemudian datang juga orang kirim
nasi bungkus tiap hari loh saudara, tiap hari itu ratusan juga. Jadi saya bagian distribusi aja saudara, tiap hari saya distribusi nasi bungkus, ya ratusan nasi bungkus, itu selama sekitar 6 bulan saudara. Bagi berasnya itu setahun, Maret kemarin baru habis, karena kita pikir udah setahun dan orang-orang udah dapat kerjaan gitu, jadi kita hentikan saudara. Saudara coba, berapa banyak orang diberkati karena apa? Karena belas kasihan dari orang-orang yang peduli ini, saudara. Dan saya percaya itu mujizat bagi mereka, karena saudara pada waktu pembagian, waktu itu suami saya yang bagi, ya suami saya yang bagi, karena kami dapat berasnya banyak, jadi kami baginya ada di beberapa titik, udah tahu ya, titik Serpong, titik Cilandak, titik Cibubur gitu ya, di beberapa titik itu kami bagi. Dan pada waktu dia bagi di suatu daerah itu saudara, ada seorang bapak badannya gede gitu ya saudara, terus kita dibagiin sama suami saya, dikasih sembako, dan dia menangis saudara, dia menangis gitu. Terus suami saya tanya, kenapa kamu nangis, terlalu sedikit ya, kita nggak bisa banyak-banyak karena harus bagi banyak orang. Pikir suami saya kok cuma ya istilahnya mungkin nggak cukup gitu ya, kok cuma ada beras 5 kilo, minyak apa gitu, mungkin nggak cukup gitu ya. Jadi kenapa kamu nangis, kurang ya, terlalu dikit ya gitu. Terus bapak ini bilang begini saudara, tidak pak, tidak, kami ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami nggak nyangka bahwa kami akan dapat sembako. Saya dan istri sudah 2 hari tidak makan. Kami di rumah hanya tinggal sisa beras sedikit, kami punya 2 anak. Jadi sisa beras yang sedikit itu kami buat bubur untuk anak kami. Sementara saya dan istri sama sekali tidak makan. Sudah 2 hari. Tahu-tahu hari ini bapak kasih kami sembako. Yang gak kenal, istilahnya kan orang gak dikenal, gak apa ya, tahu-tahu bawa sembako untuk kami. Saudara, itu mujizat bukan saudara? Itu mujizat. Karena apa? Karena ada orang-orang yang menaruh belas kasihan. Saya ingat satu peristiwa yang tidak saya lupakan juga saudara. Ini peristiwa udah lama, tapi saya benar-benar gak bisa lupakan ya. Jadi pada waktu itu komunitas saya pelayanan saudara di suatu daerah buruh. Daerah buruh ini cukup terpencil, jauh dari parokinya, sehingga kalau ke gereja dia butuh waktu 2-3 bulan sekali baru mereka bisa misa di paroki gitu saudara. Dan waktu kami pelayanan di sana, ya kami tersentuh gitu ya. Akhirnya kami memutuskan sebulan sekali kami akan datang di sana dan kami akan pelayanan firman. Jadi kita panggil pewarta-pewarta, kita kumpulin itu satu daerah, satu perumahan saudara, perumahan buruh gitu ya. Kita kumpulin yang dewasa sendiri, bina iman remaja sendiri, mudika sendiri, anak-anak sendiri. Setelah pemberitaan firman, kita bawa makan siang, kita kumpulin itu satu warga juga untuk makan bersama saudara. Ya, kami juga ikut makan di sana. Dan saudara, suatu saat saya tugas ya. Saya tugas, jadi kami bawa makanan dan kali itu kami bawa ayam goreng dari merek terkenal, saudara, ke sana. Ya, makan siangnya ayam goreng dari merek terkenal, jadi kami bawa ke sana. Selesai firman kami makan bersama, saya juga ikut makan. Pada waktu saya makan, tahu ada seorang ibu menghampirin saya, nyalamin saya, tangan saya dicium. Aduh, saya kalau itu agak-agak gimana gitu ya, saudara. Cium, terus ibu itu bilang begini, aduh Bu Yani, terima kasih banyak ya Bu Yani, terima kasih. Saya pikir oh dia terima kasih, kami udah melayani gitu kan. Saya bilang ya sama-sama lah Bu. Terus ibu itu bilang, Bu Yani tahu nggak, semalam anak saya itu nonton TV dan dia lihat iklan ayam ini. Lalu anak saya bilang ke saya, Ma, aku mau dong makan ayam itu, aku mau dong Ma gitu. Terus saya bilang, iya nanti ya nak, kalau mama punya rezeki. Ini buruh saudara, untuk sebulan cukup aja udah puji Tuhan. Gak ada dana untuk makan, apalagi makan ayam yang branded merek terkenal itu saudara. Ya, makan aja diirit-irit gitu. Tahu-tahu anaknya pengen sampai ngerengek minta ayam terkenal itu gara-gara nonton TV itu saudara, iklannya. Dan tahu itu semalam Bu,
Tahu-tahu pagi ini Bu Yani bawa ayam ini ke sini. Saudara, itu mujizat bukan? Itu mujizat bagi ibu itu. Saya lihat anaknya makan dengan lahap, dengan muka yang gembira. Saya tersentuh sampai mau nangis, saudara. Dan saya bilang, Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Benar, ketika ada belas kasihan ini, karena belas kasihan dari tim ya, dari teman-teman saya yang berbelas kasih ingin memberkati daerah itu. Ketika ada belas kasihan, mujizat terjadi. Jadi itu yang kedua, saudara. Saudara ingin mujizat, hati, punyai hati yang penuh belas kasihan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang kita bisa belajar dari wanita Kanaan ini, tidak menyerah untuk tetap berharap dan percaya. Ya, yang ketiga, tidak menyerah untuk tetap berharap dan percaya. Saya bacakan ayatnya lagi ya saudara, Matius 15, 23, 25. Saya ulangin lagi, Matius 15, 23, 25. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan minta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, ini wanita Kanaan kasihan gitu ya saudara. Waktu dia datang sama Yesus, dia udah nyembah ya. Dia udah mengakui Yesus sebagai Mesias, karena langsung Yesus anak Daud. Artinya apa? Dia ngaku Yesus sebagai Mesias gitu ya. Tapi Yesusnya cuek saudara. Jadi gak nganggep, gak dijawab iya, gak dijawab ada perlu apa bu, gak ya. Dicuekin sama Yesus. Yesus diem aja gitu. Dan bahkan akhirnya murid-muridnya terganggu sama wanita ini, karena dicuekin tetap teriak-teriak saudara. Yesus tolong gitu ya, Tuhan tolong gitu kan, guru tolong. Jadi murid-muridnya terganggu. Mungkin murid-muridnya pertama udah nyuruh dia diam. Mungkin muridnya gitu ya, seperti biasa asisten-asisten dari yang terkenal gitu kan. Maaf ya, sedang sibuk gak bisa bertemu, bikin janji dulu, WA dulu gitu ya. Jam dulu gak ada WA saudara ya. Tapi maaf ya, nanti kamu denger-denger deh pelayanan guru nanti berikutnya di mana, kamu dengar-dengar gitu ya. Maaf ya, tapi ini perempuan tidak menyerah saudara. Dia tetap teriak-teriak minta tolong, sehingga murid-muridnya bising, mengganggu sekali, sehingga minta kepada Tuhan Yesus untuk nyuruh perempuan ini pergi. Jadi kasarnya untuk mengusir wanita Kanaan ini pergi. Kemudian Tuhan Yesus nurut saudara. Tuhan Yesus bilang apa? Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya apa? Perempuan ini gak masuk hitungan. Ya, umpama kalau vaksin sekarang kan ini vaksin sering, vaksin ada di mana ternyata KTP-nya harus KTP Bogor gitu. Yang KTP non Bogor gak masuk hitungan, gak boleh gitu. Harus ngurus surat domisili dan sebagainya. Nah seperti itu saudara. Jadi Tuhan Yesus bilang kamu gak masuk hitungan. Aku gak diutus untuk orang di luar Israel, hanya untuk domba-domba Israel aja. Tapi wanita ini saudara, dia meskipun dengar begitu, dia enggak, oh gitu ya Tuhan, jadi aku gak bisa ya. Oh gitu ya, udah deh, orang Kristen kok gini sih. Nah, biasanya kan gitu ya saudara. Kalau udah mulai ditolak kan, orang Kristen katanya penuh kasih kok begini sih. Mana itu orang Kristen katanya suka nolong kok begini sih gitu ya. Ini enggak saudara. Ini wanita Kanaan ini tidak menyerah. Dia tetap Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saudara, banyak orang berhenti untuk percaya dan berdoa ketika masuk tahap wanita Kanaan ini, di mana doanya yang sudah dengan dibarengin puasa, novena 9 hari, rosario berapa putaran, misa Jumat pertama sampai 9 kali, belum dikabulkan. Di mana mereka udah berusaha untuk
setia datang ke persekutuan untuk baca firman, ya, berdoa terus sampai jengking-jengking, belum dikabulkan. Akhirnya apa saudara? Mereka berhenti untuk percaya dan berdoa. Apalagi saudara, kalau orang sekitarnya ini udah mulai bosan melihat dia, ini masalah kok gak berhenti-berhenti. Tadinya giat untuk nolong saudara, lama-lama ya dicuekin, ya, dicuekin karena dianggap ini masalah kok belum berhenti gini terus, gitu kan. Orang-orang udah mulai, kok dia lagi, ya masalahnya lama lagi, udah mulai bosan, udah mulai menghindar. Dan kebanyakan ini akhirnya mereka berhenti. Saya pernah ngalamin saudara, dulu ya, ketika saya punya hutang banyak itu, saya pewarta, saya pelayanan, saya hampir mundur saudara dari komunitas karena saya malu, ya, kok begini gitu ya. Pewarta punya utangnya banyak gitu, meskipun yang utang bukan saya, itu gara-gara perusahaan suami saya itu tutup, ya, tutup dan punya utang perusahaan, jadi bukan utang pribadi ya saudara, itu utang karena usaha suami saya tutup dan ninggalin utang banyak, jadi utang usaha. Saudara, pada waktu itu rasanya pengen mundur, malu gitu saudara. Tapi kemudian saudara, saya belajar iman seorang anak kecil. Ketika saya punya anak, saya perhatikan anak saya dan saya belajar iman seperti seorang anak kecil. Saudara, anak seorang, ya, orang yang tidak pernah mengerti rencana orang tuanya yang terbaik untuk dia, itu adalah siapa? Anak kecil. Anak kecil itu gak pernah ngerti rencana kita untuk dia, rencana orang tuanya. Kalau dia lagi main yang berbahaya, kita ambil, ya, jangan. Dia nangis gulung-gulung saudara. Kalau dia lagi suka permen, kita larang supaya gak batuk, dia sembunyi-sembunyi makan permen. Dia ngerengek-ngerengek minta permen, minta es saudara. Seakan-akan kita ini suka mengganggu kesenangannya saudara. Jadi dia senang, itu kita nggak boleh. Seakan-akan waduh, orang tuanya ini yang bagian mengganggu kesenangan mereka. Mereka nggak mengerti rencana orang tuanya saudara, bahwa orang tuanya sudah memberikan yang terbaik. Dikasih makanan bergizi sayur nggak mau, tutup mulut saudara. Aduh, sampai jengkel gitu ya. Kita udah beliin masakin enak-enak, tetap nggak mau, tutup mulut. Kalau nggak dilepeh gitu saudara. Benar-benar nggak ngerti bahwa orang tuanya itu udah menyediakan yang terbaik, udah merencanakan yang terbaik bagi masa depannya, bagi kesehatannya, itu dia nggak ngerti, anak kecil. Tapi satu yang saya pelajari saudara, anak kecil, ya, kalau dia sudah ada masalah saudara, umpama dia udah mulai badannya nggak enak, dia akan datang cari orang tuanya. Anak saya waktu kecil itu kan aktif saudara. Kalau sampai dia tahu-tahu duduk di pangkuan saya, terus senderin kepala meluk saya langsung pegang dahinya. Oh, anget, ya, berarti dia merasa nggak enak badan. Dia datang cari orang tuanya. Kalau dia ketakutan, dia juga lari cari orang tuanya. Mami, katanya ada setan gitu ya, atau ada badut mami. Dia cari orang tuanya. Kalau anak kecil malu gitu ya, dia juga cari orang tuanya. Dan saudara, anak kecil itu kalau lagi ngomong sama temennya, selalu dia biasanya ngomongnya gimana? Kata mamaku gitu kan. Kata mamaku nggak boleh ini, kata papaku ini nggak bagus gitu. Seolah-olah kata-kata dari orang tuanya itu yang paling benar di dunia, ya. Itu anak kecil saudara. Jadi saya belajar apa? Anak kecil itu nggak pernah mengerti rencana orang tuanya, tapi dia percaya sekali dengan orang tuanya. Dia sangat-sangat percaya sama orang tuanya, sehingga anak kecil mempunyai masalah apapun juga dia akan datang cari orang tuanya, meskipun dia nggak ngerti kenapa nggak boleh makan es, kenapa nggak boleh makan permen, kenapa harus makan sayur, kenapa aku main
kabel listrik nggak boleh, andai kata gitu ya saudara, yang berbahaya nggak boleh, dia nggak ngerti, tapi dia percaya kepada orang tuanya. Dan saudara, saya belajar pada waktu saya punya persoalan saudara, saya belajar seperti itu. Kadang saya bilang, Tuhan, aku nggak ngerti rencanamu dalam hidupku. Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Perasaan hidupku baik-baik aja Tuhan. Itu perasaan ya saudara. Kadang kita kan nggak sadar gitu kan dosa kita. Perasaan baik-baik aja gitu. Tapi kenapa harus ngalamin seperti ini Tuhan? Aku nggak ngerti. Tapi satu hal, aku mau tetap percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu baik bagi aku. Ya, baik bagi aku. Dan saudara, saat seperti itu saya dikuatkan oleh ayat di Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Ibrani 10 ayat 38 39 yang berbunyi, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup, saudara. Jadi saudara, saya belajar seperti itu ya, untuk tidak mengundurkan diri, untuk tetap percaya. Dan ketika saya belajar seperti itu, tidak menyerah saudara, untuk terus datang kepada Tuhan, untuk terus berkomunitas yang gak mundur, mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saya. Benar-benar mujizat demi mujizat saudara. Waktu saya masih dulu ya, masih kekurangan duit saudara ya, makan aja harus mikir ya saudara. Sementara di rumah saya banyak orang gitu, saya nampung orang-orang gitu kan. Kadang beras habis, udah mikir aduh beras habis gitu ya, nanti ini uang belum, kerjaan belum, maksudnya belum menghasilkan. Tapi saudara, tahu-tahu teman saya gini, ya mau mampir nih, ya mampir aja. Dia mampir bawa 1 karung beras saudara, ya. Terus dia kasih sambil bingung-bingung, dia bilang, aku ini loh biasanya kalau mampir rumah orang itu bawanya roti, tapi nggak tahu kali ini kenapa ya pengen bawa beras. Gitu, dia bawa 1 karung beras. Aku bilang itu bukan kamu, itu Tuhan yang suruh gitu ya, emang berasnya lagi mau habis seperti itu. Terus TV rusak, baru saya batin loh, belum mau terucap di mulut, di hati. Kalau punya duit mau beli, tahu-tahu teman saya telepon, Yan, ini ada TV baru nggak kepake ini, ada yang butuh nggak? Coba saudara, itu hanya waktu berapa hari gitu ya, saudara, nggak ada seminggu. Terus saya bilang ada yang butuh, siapa yang butuh? Aku gitu kan. Terus teman saya langsung kirim ke rumah, dia bilang, ya ampun, aku nggak nyangka kamu yang butuh, orang aku tawarin kamu kan karena kamu suka tuh ngasih orang gitu, orang butuh gitu ya, jadi aku tawarin kamu. Seperti itu saudara, saya butuh apa Tuhan kasih, butuh apa Tuhan kasih, butuh apa Tuhan kasih. Sampai akhirnya kesulitan saya berlalu saudara. Mujizat demi mujizat terjadi. Makanya saudara, hari ini ya saya bilang, wah kena imbas pandemi gitu kan perusahaan saudara. Saya juga percaya ya, saya percaya bahwa apapun yang terjadi itu baik. Saya bilang gini, Tuhan Engkau izinkan lagi ya, izinkan aku mengalami ini, berarti mau ada tanggung jawab yang lebih yang Kau mau berikan pada aku. Jadi aku harus belajar dulu. Istilahnya aku mau naik tingkat nih Tuhan, terima kasih, aku belajar dulu ini sekarang. Lagi ujian dulu. Jadi saudara, itu jangan menyerah. Belajar dari iman seorang anak kecil. Mungkin saudara nggak mengerti kenapa Tuhan izinkan dalam hidup saudara. Mungkin saudara nggak ngerti, ini kenapa harus ngalamin ini, ya perusahaan bangkrut. Kenapa harus ngalamin orang yang kita kasih tahu meninggal karena COVID, gitu kan? Harus ngalamin seperti ini, kenapa? Nggak ngerti. Kalau kita tanya mengapa, nggak ada jawabannya, saudara. Ya, karena otak kita ini apa sih yang bisa memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, rencanakan bagi kita. Tapi yang bisa kita lakukan bagian kita apa?
tetap percaya seperti anak kecil. Nggak ngerti, tapi setiap ada masalah dia datang sama orang tuanya. Setiap ada masalah kita tetap datang pada Tuhan Yesus. Tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus melindungi kita. Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Tuhan Yesus yang akan membukakan jalan keluar bagi kita. Dan Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Itu yang ketiga. Yang terakhir saudara, yang terakhir adalah kerendahan hati saudara ya, yang kita bisa pelajari dari wanita Kanaan ini. Saya bacakan ayatnya Matius 15, 26, 28. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Saudara, perempuan ini benar-benar tidak menyerah. Ketika udah ditolak ya saudara, ditolak, tidak menyerah. Kemudian seakan-akan direndahkan. Tuhan Yesus, akhirnya pertama Tuhan Yesus masih bilang gini, aku ini gak bisa hanya bekerja untuk orang Israel, gitu kan. Perempuan ini tetap tolong Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus ngasih perumpamaan, saudara, aku ini istilahnya hanya kasih roti sama anak-anak, tidak sama anjing, gitu. Istilahnya dibandingin bahwa bangsa Israel ini anak-anak, sedang orang di luar Israel adalah seperti anjing, gitu saudara. Saudara, ini ya banyak yang kalau mengalami ini, waduh mutung luar biasa. Kalau di komunitas saudara ya, mereka berani untuk korban waktu ya. Wah, sesibuk apapun, wah ada tugas datang korban waktu. Mereka berani korban tenaga. Waduh, sampai capek-capek gitu ya, berani saudara. Ya, mereka berani korban duit saudara. Uang oke untuk, tapi satu yang mereka susah untuk korbankan apa? Perasaan. Ketika udah tersinggung, muntaber saudara, mundur tanpa berita. Ya, mereka aduh susah korban yang namanya korban perasaan. Tapi saudara, kita belajar dari wanita Kanaan ini luar biasa saudara. Aduh, udah ditolak, bahkan direndahkan ya, disamakan seperti anjing. Dia malah merendahkan dirinya saudara. Dia ngomong sama Tuhan apa? Anjing ini, jadi merendahkan diri. Dia menyamakan dirinya seperti anjing. Dia nggak ngomong enak aja, menghina banget sih, aku disamain kayak anjing gitu ya. Enggak, dia malah anjing ini juga makan remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak. Dan saudara, ketika wanita Kanaan ini merendahkan diri saudara, Tuhan Yesus langsung memandang dia dan memuji wanita ini. Jadi bukan cuma mengabulkan permintaan wanita ini, tapi memuji wanita ini. Hai ibu, besar imanmu ya, dan mujizat terjadi. Saudara, kesungguhan hati wanita ini membuat Tuhan Yesus kagum malah ya, membuat Tuhan Yesus memuji wanita ini. Saudara, kita juga begitu. Kita ini siapa sih yang minta dihormati? Kita ini siapa sih yang sampai orang gak boleh nyinggung kita gitu ya, gak boleh perasaan kita tersinggung? Siapa? Tanpa Tuhan kita ini gak ada apa-apa saudara. Benar-benar gak ada apa-apa. Saudara, masa pandemi ini saudara, saudara mau sombong kayak gimana? Mau sombong kayak gimana? Setahun lebih saya lihat saudara, virus itu seakan milih ya. Ada orang yang sehat, jaga kesehatan, pakai masker tetap kena, benar gak? Ada orang yang istilahnya karena kebutuhan dia harus kerja, harus apa, gak kena saudara. Ada orang yang kena COVID, sehat, masih muda, sehat
tidak punya diabetes, hidup saudara, sembuh. Jadi di masa ini kalau saudara introspeksi diri, lihat diri saudara dan saya, kita ini siapa di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan membalikkan tangan, blek, gak ada yang bisa melawannya saudara. Nafas ini adalah gratis. Nafas ini pun kita anugerah saudara. Ya, kalau udah kena COVID yang sesak nafas yang sampai turun itu oksigennya, saudara juga nggak bisa apa-apa. Ya. Waktu itu mungkin baru nyadarin betapa besarnya Tuhan memberikan kita anugerah yang luar biasa. Jadi saudara, di saat seperti itu saudara, kita hanya bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, aku bukan apa-apa tanpa Engkau. Aku sungguh bukan apa-apa. Kita mau berusaha seperti apapun juga, tanpa Engkau aku bukan apa-apa. Jadi saudara, hari ini kita belajar dari kesungguhan hati wanita Kanaan, sehingga Tuhan Yesus yang sudah menolak untuk membuat mujizat menyembuhkan anaknya, akhirnya Tuhan Yesus memberikan mujizat, dan bukan hanya memberikan mujizat, Tuhan Yesus malah memuji wanita Kanaan itu. Apa yang dilakukannya? Yang pertama adalah datang kepada Yesus jika saudara punya masalah. Dan saudara hanya bisa datang kepada Yesus kalau saudara belajar firman, baca firman, dengar firman, belajar firman, melekat pada firman Tuhan. Yang kedua adalah punya hati yang belas kasihan, ya, karena belas kasihan itu menggerakkan mujizat Tuhan. Yang ketiga adalah jangan menyerah, terus berharap, terus percaya, dan miliki iman seperti seorang anak kecil. Dan yang terakhir adalah kerendahan hati. Kita ini tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Ya saudara, firman sudah ditabur. Kita akan berdoa. Saya ajak saudara semua berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur padamu Bapa, bahwa firman sudah ditabur. Hamba kembalikan lagi firman dan kemuliaan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena hamba ini terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Engkau yang akan bekerja Tuhan untuk firman-Mu, untuk mengingatkan kami Tuhan. Jika kami saat ini Tuhan, semua yang lagi mendengarkan, pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada, sedang mengalami persoalan Tuhan, agar kami diingatkan tentang perjuangan wanita Kanaan ini, tentang kesungguhan hati wanita Kanaan itu, bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan Yesus. Biarlah kami saat ini diingatkan untuk punya kesungguhan hati yang luar biasa, untuk terus mencari Engkau, untuk datang kepadamu, tidak menyerah dalam berharap, tidak menyerah dalam percaya. Dan Tuhan, kami terus Tuhan untuk mempunyai hati yang belas kasih, karena kami tahu Tuhan, saat hati kami berbelas kasih, mujizat-Mu datang. Dan Tuhan, Engkau juga ingatkan kami untuk memiliki hati yang merendahkan diri saudara, merendahkan diri. Biarlah Tuhan Kau ingatkan kami, supaya kami tidak sombong, karena sesungguhnya hidup kami ini tidak ada apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Hidup kami tidak punya apa-apa tanpa Engkau. Semua yang ada dalam hidup kami hanyalah anugerah. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah semua pemirsa yang saat ini menyaksikan. Engkau jamah mereka apapun persoalan mereka. Tuhan Yesus sanggup. Jika yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan. Jika yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati. Jika saat ini mempunyai hutang Tuhan yang besar, terbelenggu oleh hutang, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan jalan keluar untuk melunasinya. Jika saat ini yang mengalami masalah pernikahan, di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan keluarga-keluarga saudara, pulihkan keluarga-keluarga Tuhan. Biarlah hati bapak-bapak
boleh kembali kepada istri dan anak-anaknya. Hati istri boleh kembali kepada suami dan anak-anaknya. Dan hati suami boleh kembali kepada orang tuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau luar biasa. Engkaulah kekuatan kami. Dan apapun masalah pemirsa yang di rumah saat ini, biarlah Tuhan Engkau yang menjawabnya. Karena hamba tidak tahu, tapi Engkau tahu dan menilik mereka satu persatu. Kami serahkan semua doa ini yang jauh dari sempurna ini. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu yang ajaib, nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Yani yang sudah menaburkan firman Tuhan. Kita boleh belajar tentang bagaimana mengenal firman Tuhan, mempunyai hati yang belas kasih, tidak menyerah, dan kerendahan hati. Terima kasih Bu Yani. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita sampai pada penghujung acara. Kita tutup dengan lagu Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Engkau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap samaku. Terima kasih, sampai bertemu kembali bulan depan. Jangan lupa like dan subscribe kita. Tuhan Yesus memberkati.